Penyelidikan kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, Kepolisian Resort Kota Batu meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Meningkatkan kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan. Diduga ada tindak pidana kelalaian oleh panitia penyelenggara unit kegiatan mahasiswa UIN Malang. Setelah melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sedikitnya 35 orang saksi, termasuk panitia penyelenggara kegiatan dan bagian kehumasan mahasiswa UIN Malang, kasus kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang asal Bandung dan Lamongan, Jawa Timur, kini polisi meningkatkan statusnya pada tingkat penyidikan. Hal ini untuk menentukan siapa pelaku atau yang menjadi tersangka di balik kematian dua mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang pada kegiatan pembayatan penerimaan anggota baru Pencak Silat Pagar Nusa. Sebelumnya peristiwa ini terjadi Sabtu lalu, di mana ada 31 panitia penerimaan anggota baru Pencak Silat Pagar Nusa melakukan pembayatan kepada 41 mahasiswa UIN Malang di Coban Rais, Desa Rorombo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Namun dalam kegiatan UKM tersebut ada dua mahasiswa meninggal dunia setelah pingsan di lokasi pembayatan. Kasat Reskrim Polres Batu membenarkan penyelidikan kematian dua mahasiswa UIN meningkat ke tahap penyidikan dengan memintai keterangan dari saksi lebih dari 35 orang, diantaranya dari panitia, peserta, pihak kampus terkait, dan masyarakat setempat yang ada di TKP saat kejadian. Hingga kini untuk menentukan ada tersangka di balik kematian dua mahasiswa, polisi tengah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dan puskesmas yang melakukan pertolongan pertama terhadap kematian dua korban. Akibat kelalaian panitia akan dijerat pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak kemarin kita sudah meningkatkan status penanganan laporan ini dari proses penyelidikan, saat ini sudah dilakukan penyidikan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi kurang lebih 35 orang, diantaranya ini terdiri dari panitia, kemudian peserta, kemudian dari pihak kampus terkait, dan masyarakat yang ada di TKP saat terjadinya kejadian tersebut. Nah, untuk sampai sekarang ini kita masih melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas dan rumah sakit yang melakukan penanganan pertama terhadap korban ini. Untuk akibat kematian dari dua korban ini sampai sekarang belum kita terima secara pasti. Nanti sekarang ini kita masih melakukan permintaan keterangan terhadap dinas kita. Hari ini kita rencanakan masih memeriksa dari bagian kemahasiswaan dari salah satu universitas di tempat mahasiswa ini. Yanto Yancung melaporkan. Salah seorang mahasiswa peserta aksi peringatan Hari Perempuan Internasional ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan perusakan kendaraan dinas milik Polresta Malang Kota. Tersangka ditahan dan terancam kurungan maksimal 7 tahun penjara. Aksi demonstrasi peringatan Hari Perempuan Internasional di Jalan Semeru, Kota Malang pada Senin kemarin yang berakhir rusuh dan terjadinya perusakan mobil diusut polisi. Dari puluhan massa aksi yang diamankan, salah satu ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pengerusakan kendaraan dinas milik Polresta Malang Kota. Tersangka berinisial AL berusia 23 tahun, mahasiswa asal Papua. Wakapolresta Malang Kota AKBP Toto Mulyanto Dinoyo mengatakan, aksi demo yang terjadi di Jalan Semeru Senin lalu meskipun tidak ada izin, namun tetap diberikan kesempatan. Namun karena tidak menerapkan protokol kesehatan dan yang disampaikan saat aksi tidak sesuai dengan agenda, akhirnya dibubarkan karena mengganggu aktivitas warga. Namun saat akan dimasukkan ke truk, massa melakukan pemukulan petugas dan merusak truk polisi. Akibatnya selain truk polisi kacanya pecah, salah seorang anggota mengalami luka-luka karena terkena pecahan kaca. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka AL akan dijerat pasal 351 ayat 1 dan pasal 506 KUHP tentang penganiayaan dan pengerusakan dengan ancaman kurungan minimal 2,5 tahun dan maksimal 7 tahun penjara. Runtutan kejadiannya adalah pada saat kita himbau untuk segera membubarkan lokasi karena sudah menutup jalan dan lain sebagainya, otomatis banyak masyarakat yang seharusnya bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas, termasuk di sekitar situ juga ada
sentra ekonomi, berjualan, restoran, makanan dan sebagainya, dan juga penduduk merasa resah juga. Akhirnya kita himbau, kita akan naikkan dengan kendaraan truk yang sudah kita siapkan. Malah ada perbuatan yang melawan hukum. Akhirnya begitu dimasukkan ke truk dengan alasan temannya ada yang ketinggalan, dilakukanlah pemukulan terhadap anggota juga, dan juga anggota kami ada yang dipukul, tapi perintah tegas dari Bapak Kapolres, kami tidak melakukan kekerasan terhadap mereka. Begitu sudah dimasukkan ke truk, kemudian salah satu peserta aksi melakukan tindakan dengan menendang kaca truk yang mengakibatkan kaca tersebut pecah dan serpihannya mengenai mata anggota kami. Ya. Pelaku atau tersangka inisial HL, 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMA Berjasa. Pekerjaannya adalah mahasiswa, alamatnya dari Jayapura, dan untuk di Malang dia tinggal kos. Bukan di dalam truk. Ya, di dalam truk. Simon Alfredo melaporkan. Libur nasional peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, jumlah penumpang mikrolet di Terminal Arjosari semakin sepi. Kondisi ini ditambah dengan premium yang sering kehabisan, sehingga terkadang harus menggunakan jenis BBM yang lebih mahal. Sulitnya mendapatkan penumpang masih terus dialami para sopir angkutan umum jenis mikrolet di hampir semua terminal, termasuk Terminal Kota Malang. Salah satunya di Terminal Arjosari, Kota Malang, di mana trayek mikrolet ke berbagai jurusan baik antar Kota Malang, kota menuju Kabupaten Malang, maupun ke Kota Batu melalui Terminal Tlogomas. Sepinya penumpang ini bertambah ketika memasuki libur nasional atau tanggal merah, di mana jumlah penumpang semakin sepi dan semakin sulit untuk mendapatkan penumpang. Akibatnya para sopir lebih memilih mencari penumpang di jalan dibandingkan menunggu di dalam terminal. Tidak hanya itu, para sopir angkutan umum seringkali harus membeli BBM jenis Pertalite ketika premium habis, dan kalaupun ada maka biasanya harus mengantri panjang. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Gadang Arjosari menjelaskan sudah sangat sulit mencari penumpang. Untuk satu PP Gadang Arjosari sering hanya mendapatkan beberapa orang penumpang yang untuk BBM sering tidak mencukupi. Di dalam area terminal mikrolet Arjosari terlihat cukup lengang karena jumlah mikrolet sudah semakin berkurang yang beroperasi, serta banyak mikrolet dari berbagai jurusan yang keluar dari terminal Arjosari dalam kondisi kosong penumpang dan memilih mencari penumpang di jalan. Untuk libur ini jumlah penumpangnya gimana? Menurun Pak, menurun banget wes pokoknya. Dibanding hari biasa ya? Hari biasa kan orang-orang ada libur, nggak ada orang yang mau main ke Malang. Ya. Jadi sepi wis, semua pada buat makan aja kayak agak sulit itu Mas. Tapi jumlah armada kelihatan di terminal barusan kayak sepi ya dibanding. Nggak ada yang keluar, kayak keluar kayak gitu. Kadang buat beli bensin aja, buat makan aja masih nunggu. Kadang dapat tiga kalau 4.000-an aja berapa udah Pak? Cuma 12.000. Iya. Kita itu repot, kita itu antri lama, kasihan penumpangnya, terus jalan penumpangnya nggak ada, cuman adanya antara terminal sampai terminal. Kalau di tengah-tengah itu sudah paling dapat 2-1. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Volume kendaraan yang melintasi Jalan Raya Karangploso mengalami peningkatan pada libur peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini mengakibatkan antrian panjang terjadi mulai pintu keluar tol Karanglo sampai pertigaan Karangploso. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Libur tanggal merah rupanya dimanfaatkan oleh warga luar kota untuk datang berlibur ke berbagai tempat rekreasi di Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Akibatnya volume kendaraan yang melintas mengalami peningkatan dan di beberapa titik jalan antrian panjang kendaraan terjadi.
Peningkatan volume kendaraan yang masuk ini sudah terlihat sejak pagi dan sampai menjelang siang, arus kendaraan semakin ramai, khususnya yang keluar dari pintu tol Karanglo menuju Kota Batu. Arus yang melintas lebih didominasi kendaraan roda 4 pribadi bernomor polisi Surabaya, Sidoarjo maupun Jakarta. Menurut salah seorang warga menjelaskan, setiap tanggal merah dalam beberapa minggu terakhir, arus kendaraan yang melintas semakin ramai. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kondisi penanganan COVID-19 yang semakin membaik dan warga yang terkonfirmasi positif di Malang Raya sudah jauh berkurang. Di lokasi pintu keluar tol Karanglo terlihat kepadatan arus terjadi, khususnya roda 4 pribadi. Di beberapa titik jalan lainnya di sepanjang Tunjung Tirto, Kepuharjo, antrian kendaraan terjadi sampai pertigaan Karangploso. Kondisi serupa akan terjadi pada Minggu sore dari arah yang berlawanan dari Batu menuju Surabaya. Jam berapa mulai ramainya Pak barusan? Ya sekitar jam 7:30. Sampai jam berapa biasanya kalau gini Pak? Ya sampai jam 12:30. 1. Itu nanti sore ramai lagi. Datang dari Batu ke mau pulang. Oh berarti dari arah sebaliknya? Baliknya. Sekarang banyak dari Surabaya ke... Ya Surabaya ke Batu. Tapi dibanding hari biasa ini masih termasuk ramai Pak ya? Ya tapi ya nggak seperti ini. Nggak seperti ini Pak ya? Setiap liburan Pak ya? Setiap hari merah pokoknya. Tanggal merah Pak ya? Tanggal merah. Iwan Dikmawan melaporkan. Meski tidak ada pabrik maupun industri besar yang banyak menimbulkan polusi udara, namun untuk menjaga kualitas udara Kota Batu, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sampling uji udara di 10 titik lokasi di Kota Batu. Meski tidak ada pabrik maupun industri besar yang banyak menimbulkan polusi udara, namun jumlah penduduk Kota Batu yang terus bertambah setiap tahun dapat mempengaruhi kualitas udara. Atas dasar itulah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batu melakukan sampling uji kualitas udara di sejumlah titik di Kota Batu, guna memastikan kualitas udara di Kota Batu bebas polusi udara dan masih baik di bawah baku mutu. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Batu Aris Setiawan mengatakan, setiap 2 kali dalam setahun pihaknya selalu melakukan uji udara. Lalu pengambilan sampelnya dilakukan pada musim kemarau dan hujan. Pengambilan sampel mewakili 2 musim yang berbeda dan hasilnya bisa diketahui pada akhir tahun. Uji sampling kualitas udara dilakukan di 10 titik lokasi di Kota Batu yang mewakili jalan, fasilitas publik, pemukiman, dan kawasan industri atau pabrik. Hasil pengujian akan langsung dikirim ke laboratorium dengan menggandeng rekanan dari CV Graha Multi Persada Surabaya. Uji kualitas udara menggunakan 2 alat sekaligus, yaitu Impinger dan High Volume Air Sample atau HVAS. Meski belum diketahui hasil pasti, namun dari sampling diketahui bahwa kondisi udara Kota Batu tersebut masih di bawah ambang batas atau baku mutu. Artinya, masih bisa ditolerir karena setiap parameter udara atau air punya ambang batas. Untuk menjaga kualitas udara yang baik, Pemkot Batu selalu berusaha melakukan berbagai upaya, di antaranya merawat ruang terbuka hijau atau RTH yang ada, seperti di Taman Hutan Bondas dan Pohon, atau taman yang ada di pinggir jalan. Secara reguler itu memang dari Dinas Lingkungan Hidup menguji kualitas lingkungan hidup yang ada di Batu. Mulai dari kualitas udara, kualitas air, sama kualitas tanah ya. Tutupan lahan, IKTL, itu kualitas tutupan lahan. Nah, ini pada saat sekarang ini ada 10 titik yang lagi untuk menguji kualitas udara yang ada di Kota Batu. Ada 10 titik di Kota Batu, ada 10 titiknya. Dan terkait dengan indeks kualitas lingkungan hidup secara global itu kalau nggak salah 73,sekian%. Dan ini sudah di atas rata-rata baku mutu toh, dengan kualitas. Karena kemarin saya lihat dari komentarnya Pak Dirjen kemarin dari indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia itu sekitar 71% kalau nggak salah yang disampaikan kemarin. Kita ada 73% ya, 30% dari KLH-nya kita. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengenalkan kesenian tradisional khususnya topeng Malangan kepada khalayak dapat dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya pengrajin topeng di Malang. Memperkenalkan topeng Malangan dengan menciptakan dan mengkreasikannya dalam bentuk topeng berukuran mini.
Di salah satu sudut rumahnya di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Muhammad Sugeng berkarya dalam ruang gelap dan hanya ditemani sebuah lampu baca untuk memahat setiap topeng Malangan berukuran kecil. Sebutan topeng mikro sangatlah masuk akal karena karya pria yang akrab dengan sebutan Lihong memahat setiap topeng Malangan hanya berukuran 1 hingga 3 cm. Sementara topeng Malangan berukuran standar memiliki penampang sama atau sedikit lebih besar dibanding luasan wajah manusia dewasa. Tidak semua jenis kayu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan topeng Malangan mikro. Selama ini Lihong hanya menggunakan kayu kemuning dan sono keling karena memiliki serat kayu rapat dan keras. Untuk membantu proses pemahatan, Lihong wajib menggunakan kaca pembesar, lampu penerangan, sejumlah set mata ukir, bor listrik mini, serta kertas penghalus beragam ukuran. Untuk membuat satu topeng mini membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari tergantung ukuran serta detail karakter topeng. Perbedaan lain dari topeng ukuran biasa, di topeng mikro menghilangkan materi pewarnaan cat. Sementara pengerjaan detail juga banyak mengalami pengurangan, meski tanpa menghilangkan kekuatan karakter wajah dari topeng yang bersangkutan. Miniatur topeng karya Lihong juga banyak diminati oleh masyarakat. Hasil karyanya selain dijual di Malang, juga banyak pesanan dari luar Malang. Sebenarnya iseng dulu, terus akhirnya ada seseorang ya budayawan ya kolektor, dia tertarik, tiba-tiba tertarik terus ke sini, langsung pertama sih pesen 4 untuk diisi di museum. Setelah itu ada lagi yang tertarik langsung pesen 100 biji. Cuma kesulitan bikin topeng mikro ya itu dari sering cepet capek, terus mata harus kuat juga, terus bahan kayunya harus yang padat, yang bagus gitu. Kesulitan terus ke pembentukan karakter topeng sendiri. Kalau besar, ukuran besar mungkin membuat karakter tokoh apa itu kan masih enak, tapi kalau kecil harus lebih teliti lagi gitu. Simon Alfredo melaporkan.